Nama aku Dia. Halo, kenalin namaku Rifai. Perkenalkan, namaku Muhammad Rifki Atabari. Oke, kenalin nama aku Firman. Kenalin, nama aku Yolanda Fiomeko, biasa dipanggil Yola. Halo guys, nama aku Zara, aku dari Divisi Minbak. Hai, nama aku Iza dari Universitas Negeri Malang, jurusan Biologi, angkatan 2019. Nama aku Dendi Ari Nugroho, biasa dipanggil Dendi. Aku biasa dipanggil Rifki. Aku dari Sosgam. Halo, nama saya Muhammad Riki Prawira Negara, biasa dipanggil Riki. Kenalin, nama aku Arafi Nur Mustiata Harjo, usia 19 tahun, sedang berkuliah. Sekarang aku kuliah di UM, Universitas Negeri Malang. Aku dari Universitas Brawijaya. Untuk berkuliah, sekarang berkuliah di Universitas Negeri Malang, angkatan 2019. Saya kuliah di UMM. Oke, jadi gue ini kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Kuliah di UMM Muhammadiyah Malang. Sekarang aku berkuliah di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Teknik Mesin tahun 2020. Oke, budaya ikonik kampusku kita punya apa ya namanya? Budaya ikonik. Budaya ikonik dari kampusku adalah berbusana muslim. Oh ya, aku dari Universitas Negeri Malang, budaya paling ikoniknya itu Mungkin bebek kali ya. Kalau di kampusku itu budayanya apa ya? Kayaknya pakai almet di rektorat sih, foto pakai almet di rektorat. apa ya budaya ikonik di kampus? Slogan mendadak dan mendidik. Gitu. Jadi kita tuh apa-apa selalu mendadak. Kebalik deng, mendidik dan mendadak. Ya, itu ikoniknya. Oh, jas merah, kampus putih. Ada, emang ada. Budaya ikonik UM itu mungkin sama kayak UB, foto pakai alma mater di depan rektorat. Budaya ikonik dari kampus aku, apa ya? Kalau gedung paling ikoniknya ada. Ikonik dari kampus adalah mendidik dan mendadak. Ya, Geraha Cakrawala, gedung paling ikonik. Ikut Ikut. Ya. organisasi ini Forum Daerah KPMB Malang sama UKM di kampus UKM Himafo. Ikut KPMB. Ikut organisasi dari kampus yakni Unior. Di kampus iya, di luar kampus iya. Kalau organisasi itu yang jelas KPMB, terus ikut organisasi di fakultas juga itu ada BEM Teknik. Kalau di kampus sendiri aku nggak ikut organisasi, tapi di luar kampus aku ikut bersama KPMB Malang atau Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan. Kalau organisasi selama di Malang itu pernah ikut dulu di kampus, pernah jadi HMJ. Terus kalau selain itu di luar kampus ikut KPMB Malang. Cara membagi waktu ala aku. Buat jadwal jadinya. Membagi waktu, bikin jadwal. Oke, kalau cara aku membagi waktu sebenarnya nggak ada persenan yang khusus gitu. Pokoknya yang penting aku prioritasnya itu yang penting kuliah dulu, aku selesaikan tugas-tugasku semua, baru aku organisasi, terus aku bagi waktu ke diriku sendiri sama teman-teman dulu baru diriku sendiri sih sebenarnya. Kayak gitu, prioritas lebih tepatnya. Kalau dari aku membagi waktu itu menentukan jadwal yang apa yang harus aku lakuin dan menepati waktu-waktunya sudah. Oke, cara membagi waktu versi diriku adalah menentukan prioritas dulu. Membagi waktu karena aku banyak kegiatan juga. Mungkin kalau aku ada free aku bisa ikut organisasi, kalau nggak ada ya di skip dulu. Kalau dari aku sendiri, cara bagi waktu yang jelas urutin prioritas sih sebenarnya. Jadi apa yang kita penting di situ itu di prioritas utama, seperti itu. Cara menentukan prioritasnya, yang mana yang genting, yang mana yang penting. Kalau dari versiku itu mengutamakan yang genting terlebih dahulu. Kalau aku bagi waktu itu ya prioritasin apa yang paling aku senangin terlebih dahulu.
cara membagi waktu ala aku tentunya pasti sebenarnya dengan melihat juga bagaimana skala prioritasnya dan juga bagaimana tanggal dari waktu yang ditentukan lebih duluan atau misalnya dari tugas yang lebih dulu diberikan kepada aku itu yang mana, jadi aku bakal mengerjakan itu dulu. Kalau perihal menyelesaikannya, nah itu aku belum tahu, tapi untuk memulainya aku mulai yang lebih dulu dikasih. Selama ini manajemen waktunya sih, jadi yang diprioritaskan adalah karena aku kuliah itu untuk aku ke Malang itu untuk kuliah, jadi yang paling diprioritaskan adalah kuliahnya dulu. Terus di luar jam kuliah baru aku memfokuskan untuk organisasi. Ngekos. 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 Kontrak. Ngekos. Ngontrak. Rumah. Ngekos. Ngekos. Kontrak. Middle. Aku ini orangnya kadang hemat, kadang boros. Boros. Tapi kalau disuruh hemat bisa. Boros. Jujur lebih pilih hemat, tapi selama ini setengah boros setengah hemat. Hemat karena aku masak sendiri kalau di rumah, apa-apa sendiri. Masak, makan, cuci piring semua sendiri. Kalau aku boros sih. Hemat. Aku pribadi ngerasa boros di waktu tertentu, tapi kalau bisa aku mengutamakan untuk berhemat. Hemat alhamdulillah. 75-25. Tarik uang 100.000 sekali buat 1 minggu. 75 buat kebutuhan, 25 save money. Tiap dijajanin duit besar, terus ada 20.000 langsung masukin ke amplop. Untuk manajemen keuangan sendiri, menurut aku meminimalisir pengeluaran yang kecil-kecil seperti jajan dan lain sebagainya, menempatkan duit dan uang itu ke keperluan yang emang kita perluin atau kita butuhin. Oke, manajemen keuangan versiku, gunakan keuanganku untuk menikmati hidup. Kalau manajemen keuangan sih aku nggak ada yang sedetail banget ya. Jadi kalau pas dikasih, awalnya ku habisin, terakhirnya baru ku tahan-tahan. Manajemennya apa ya? Ya yang ku beli, yang ku senang. Masak sendiri, itu udah cara paling hemat. Manajemen keuangan versi aku, pokoknya makan itu kalau pengen aja yang mahal-mahal atau yang enak-enak banget. Kalau misalnya yang di hari-hari biasa itu, aku biasa makan warteg aja atau mungkin juga masak nasi di kosan biar lebih hemat dengan beli lauk. Manajemen keuangan itu adalah yang dibeli adalah yang paling penting-penting dulu. Jadi kayak kebutuhan untuk makan yang pasti, sama kebutuhan untuk kuliah. Terus sisanya baru untuk perawatan diri sama jalan-jalan. Oke, yang bikin biaya aku boros adalah bensin motor. Sempet. Kaget, iya benar kaget. Shock kalau misalnya lagi di jalan aja. Banyak motor yang nyalip-nyalip. Sempat shock karena beda dari kampung halaman yang lebih luas cara berbicara dan bersosialisasinya daripada yang di sini. Kalau culture-nya mungkin nggak begitu shock, tapi bahasanya sangat shock. Enggak, be aja. Kalau shock sempet sih dulu awal-awal, karena kan harga di Malang ini kayak murah-murah gitu, jadi kayak senang aja gitu. Sempet, karena semuanya murah. Kaget. Alhamdulillah enggak. Sempet shock banget. Maksudnya culture shocknya itu bukan ke social shock, culture shock gitu ya, lebih shocknya itu ke kulinernya sih, karena emang murah-murah banget. Jadi kalau untuk solusinya sendiri ya itu bukan suatu masalah yang harus ada solusinya kan, jadi I'm enjoy gitu loh. Cara ngadapinnya ya udah biarin aja. Nanti tenang sendiri. Kenalan sama orang baru, adaptasi, terus pelajarin budaya mereka, gitu. Cara menghadapi lingkungan yang baru yakni dengan terjun langsung aja ke lingkungan tersebut dan kita belajar gimana orang-orangnya. Oke, cara menghadapi lingkungan yang baru dari aku,
Biasanya pada awal kenalan dengan lingkungan yang baru aku orangnya diem, meskipun aku bukan orang yang pendiam. Kenapa diem? Karena biasanya aku ngelihat dulu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Begitu sudah tahu cara berinteraksi, baru aku menunjukkan cara berinteraksi versi diriku. Aku mungkin dari dulu suka mainnya sama orang-orang tua. Jadi kalau aku sama yang seangkatanku aku kurang lah kalau apa sih namanya? Berinteraksi. Enakan main sama yang tua. Kalau menghadapi lingkungan baru yang jelas pertama-tama beradaptasi dulu kayak mana lingkungannya itu, apakah cocok atau enggak sama kita, terus juga gimana gaya kulturnya itu diadaptasi kayak gitu. Adaptasi, mau nggak mau harus dilewati. Cara aku menghadapi lingkungan yang baru, pastinya aku harus mengenal dulu orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian aku lihat juga bagaimana cara bercandanya, apakah bercandaku itu bisa masuk dengan bercanda mereka. Seperti itu sih kira-kira. Lingkungan yang baru itu, pertama aku orangnya untuk tahu aja gampang bergaul, jadi untuk beradaptasi sama lingkungan yang baru tuh mudah, nggak terlalu sulit. Terus aku ngeliat dulu dari latar belakang orang-orangnya, dari latar belakang keluarga sama pendidikannya. Jadi aku bisa menyesuaikan dari situ. Kalau terlalu misalnya kayak absurd gitu ya berarti aku bakal lebih easy going ke sana. Tapi kalau orang-orangnya pada serius semua ya berarti aku juga harus menyesuaikan. Karena emang waktu itu pernah ke Malang, terus ngelihat kotanya kayak enak banget nih, adem gitu loh, adem, terus tempat wisatanya banyak, tempat jalan-jalannya banyak. Jadi kayak kalau misalnya kita jenuh banget di kuliah, kan aku kan anaknya nggak bisa diem di kosan gitu loh, nggak bisa anteng. Jadi ada tempat yang bisa dikunjungi, jadi maka aku pilih Malang kayak gitu. Karena ada KPMB. Karena nggak bisa ke Bandung. Karena Malang dingin kayak Bandung kan. Karena Malang itu penuh dengan cerita dan wisatanya. Banyak hal-hal yang aku pengen kunjungin juga. Kenapa pilih Malang? Sebenarnya dulu pengen pilih Jogja, tapi karena dari guru maupun dari keluarga melihat Malang lebih oke, dari suasana juga lebih oke, jadi pilih Malang. Karena aku dipaksa buat nurusin rumahku di Malang. Dipaksa orang tua kuliah di Malang. Aku nggak ada niatan kuliah guys. Karena dingin. Karena lahir di sini. Kenapa milih Malang? Karena tentunya di Malang aku punya banyak teman yang satu asal dari Balikpapan, khususnya dari SMA aku dulu. Kemudian buat di Malang, aku juga dapat pengalaman dari teman-teman aku, dari kakak-kakak aku, bahkan dari bapak aku sendiri, kalau biaya hidupnya di Malang itu relatif lebih murah daripada di kota lain. Dulu milih Malang itu pertama karena orang tua juga kuliahnya di sini, dua-duanya cinlok di sini, jadi kayak berangan-angan aja bakal dapat pasangan juga di sini, tapi ternyata dapat pasangannya orang Balikpapan juga. Terus yang kedua ya karena Malang itu kota pelajar yang bagus. Para layang. Amstir. Di OR sama KPMB. Tempat favorit aku di Malang itu di Sudimoro. Kos. Apokalips Skate Park. Kontrakan. Rumah. Dua Legenda sama Akasa sambil ngopi pagi. Alun-alun Batu. Aku suka banget sama biang lala yang ada di alun-alun Batu. Memorable. Seru, kopi-kopian. Ada dua-dua. Sayang. Oyi Sam. Oi. Bersih, indah, nyaman. Jos. Mantap. Satu kata buat kota Malang, boys lur. Oh iya, nggak apa-apa. Satu kata buat Kota Malang, keren banget lur.